Ini adalah podcast terakhir untuk program 30 hari bersuara tahun 2022. Dan ini adalah kesimpulan saya selama 30 hari mengikuti program ini, bahwa 30 hari bersuara tahun 2022 itu salah satu cara untuk mengatasi overthinking. Apalagi buat kami-kami ini yang sedang menjadi student, menjadi pelajar di negara orang, jauh keluarga, jauh sahabat, jauh tanah air, dan jauh dari cinta. Yuk, dengan saya Dimas P. Maram, kita bahas di Perantau Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people, salam sehat, bahagia, dan juga sukses selalu buat teman-teman semua dimanapun berada. Masih bersama saya dari Adelaide City, South Australia, menemani saya kuliah S2 ya. Dan hari ini saya buat podcast ini sebelum saya flight pulang balik ke Jakarta untuk beberapa hari menjemput keluarga, nanti kembali lagi ke Adelaide. Dan ini adalah podcast yang spesial banget karena setelah perjuangan selama 30 hari, di sela-sela mengerjakan tugas-tugas akhir, ya kan, akhir semester, lalu juga ya sana sini pindahan juga, movingin, pindahan ke tempat baru, cari tempat baru, lalu ya mencari perabotan karena ini masih unfurnished, dan ya banyak hal yang dilakukan sana sini ya. Tapi alhamdulillah sampai juga ke titik ini, hari ke-30 ketika campaign atau program 30 hari bersuara 2022 ini selesai, dan rasanya wow sih, dan seneng banget, dan ini jadi buat saya pribadi menjadi sebuah seperti terapi bagaimana untuk stress release, untuk kita tidak terlalu overthinking pada situasi kita ya. Karena dengan kita itu berbicara, kita itu berekspresi, kita berbagi, ya sharing is caring, bahwa dengan kita berbagi itu melepaskan penat, melepaskan sedikit beban kita, dan kita merasa bahwa kita ini gak sendirian jadinya. Bahwa ya apalagi ketika ada yang mengapresiasi ya, misalnya komentar, lalu subscribe, atau mungkin bilang bahwa mereka mendengarkan konten kita, ya meskipun menyita waktu teman-teman juga, tapi saya appreciate banget, dan itu sebuah booster yang banget buat saya. Dan terakhir tadi, bahwa dengan kita berbicara, kita sharing itu menghilangkan sedikit overthinking, yang kalau misalnya kita merasa sendirian tuh pasti banyak pikiran-pikiran aneh-aneh deh, berpikiran lebih-lebih, aduh gimana nih kalau misalnya kuliah saya failed, gimana kalau misalnya gak dapat rumah, gimana kalau misalnya keluarga ada yang sakit, gimana kalau bla 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 gitu ya. Tetapi dengan kita bersosialisasi meskipun jauh, bisa bersilaturahim dengan suara, dengan podcast, dan apalagi ada interaksi, itu betul-betul menghilangkan atau mengurangi sedikit banyaknya overthinking itu. Dan memang gak perlu kita overthinking juga sih, karena ya hidup itu, kalau kata orang Jawa itu, hidup tuh hanya mampir minum lah. Itu sebenarnya seperti mampir minum. Hidup manusia itu tidak lama. Jadi yang bisa kita lakukan adalah ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang gitu. Apalagi seperti buat teman-teman disabilitas, yang kita tuh orang-orang yang tidak banyak pilihan dalam hidup. Jadi kita lakukan apa aja yang ada di hadapan kita. Hajar, sikat. Ya kita berusaha yang terbaik. Kalau misalnya gagal, kurang baik, ya apa mau dikata, itu bisa kita lakukan. Yang penting kita sudah melakukan, we have done our best gitu ya. Sudah melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan gak perlu overthinking juga. Kalau misalnya ikut 30 hari bersuara tahun 2022 ini dari The Podcaster Indonesia, lalu berpikir, aduh nanti hadiahnya apa, ya gak perlu lah. Toh kalau misalnya ada hadiah itu apresiasi, itu bonus. Dan tadi apresiasi seperti waktu kemarin itu diundang untuk sharing di acara apa ya, saya lupa ya, pokoknya hari Rabu malam di Discordnya 30 hari bersuara 2022, lalu diundang untuk diperdengarkan salah satu podcast saya yang waktu itu tentang
Hari Disabilitas ya, atau ya ucapan selamat Hari Disabilitas, lalu ternyata ada yang dengerin dan diapresiasi, itu wah rasanya sesuatu banget itu. It's worth more than money itu ya. Ya tapi kalau misalnya dapat hadiah ya alhamdulillah, bersyukur. Tapi kalau enggak ya tadi tujuan awalnya memang untuk berbagi, sharing, meningkatkan skill, meningkatkan rasa percaya diri. Dan menurut saya ini sebuah program yang sangat bermanfaat sekali sih, khususnya buat saya sedang ada di perantauan ini. Makanya digantikan nama podcastnya jadi Perantau Ilmu. Dan mudah-mudahan ke depan juga bisa istiqomah ya, bisa bikin konten. Ya syukur-syukur bisa tiap hari, karena ya tadi, karena ini jadi stress release buat saya. Mudah-mudahan bisa tiap hari atau minimal seminggu sekali bisa sharing, berbagi, dan bisa menyapa teman-teman semua. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan juga bermanfaat. Kalau misalnya nggak ada manfaatnya, minimal tidak berdampak negatif lah ya. Dan senang banget juga kalau misalnya teman-teman bisa appreciate dengan kasih komentar gitu ya, klik subscribe, kasih komentar, dan kasih masukan kira-kira apa nih ke depannya biar bisa lebih bagus lagi. Karena konsepnya Perantau Ilmu ini kan ya bukan hanya ketika saya sedang studi di sini, tapi mau lebih banyak sharing tentang perantau ilmu, bahwa kita mengejar pendidikan, bahwa berangkat dari background saya yang bukan dari keluarga orang kaya juga, tetapi pendidikan itu bagi sebagian banyak atau sebagian besar masyarakat kita adalah sebuah katrol sosial. Bagaimana dengan pendidikan itu kita bisa meningkatkan derajat hidup kita, keluarga kita gitu ya. Dan bahkan kita bisa bermanfaat buat orang banyak. Jadi mohon masukannya, mohon saran kritiknya, silakan bisa kalau di Spotify ya di kolom Q&A itu ya, bisa ketik di situ, atau bisa ke Instagram saya di @dimastereducation, atau bisa ke email me@dimasmuharam.com. So itu aja, thanks a lot buat The Podcaster Indonesia. Tenang kok, saya gak bakal overthinking buat tahu apa hadiahnya. Yang penting sudah bisa berbagi dan senang bisa dapat teman-teman baru. Waktu itu ada siapa tuh Mbak, Terbiasa Berbicara, terus ada Sapimo ya kan. Thank you banget, ternyata ada yang dengerin, terus jadi bisa kenal teman-teman di komunitas Podcaster Netra Indonesia. Ada Om Rane yang keren-keren banget gitu kan kontennya. Ada Albert, ada Mas Prima, pokoknya banyak banget. Untuk Bronohan juga dan teman-teman lainnya yang keren-keren banget. Dan thanks a lot, itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini masih jadi bagian dari tantangan 30 hari bersuara tahun 2022 dari The Podcaster Indonesia, yang bekerjasama juga dengan komunitas Podcaster Netra Indonesia. Oke, thank you, that's it. Dimas is signing out. See you on another podcast and see ya.